Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak sekalian jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah ya. Salah satu prinsip akidah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak boleh kita mentakyin, menetapkan, memastikan ya sesoleh apapun ya orang ya kita pastikan dia surga, itu nggak boleh ya. Ini merupakan salah satu prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Tidak boleh kita menetapkan, memastikan ya sesoleh apapun orang itu kita mengatakan dia pasti surga, itu nggak boleh ya. Karena tidak tahu kita Rasulullah Subhanahu wa taala. Hatta Nabi pun ketika ada seorang sahabi ya memuji, dikatakan sahabat ya, Usman bin ketika yang meninggal dunia dikatakan dipastikan oleh surga, kata sahabiah tersebut. Kata Nabi, aku tidak tahu, kata Rasulullah ya, aku tidak mengetahui pada sahabat meninggal di zaman Rasulullah ya, tapi aku tidak tahu. Kenapa? Karena Allah tidak memberi kabar kepada Rasulullah. Maka tidak boleh kita mentakyin ya seseorang pasti surga, nggak boleh sesoleh apapun orang tersebut. Begitu pula tidak boleh mentakyin ya sejahat apapun, seburuk apapun kaum muslimin ya, tidak boleh kita mengatakan dia pasti neraka, juga tidak diperbolehkan. Terusan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengharapkan surga takut dengan neraka. Itulah dikatakan rukun ibadah dalam beribadah. Ada 3 rukun ya, yaitu dikatakan kamalul khauf ya, ada rasa khub, ada rasa khauf, ada rasa roja, rasa cinta, rasa harap, rasa takut. Ini merupakan rukun ibadah ya. Ada rasa cinta, ada rasa dikatakan khauf, takut, dan rasa roja. Al-hubbu ya, war-rajau wal khauf. Hub rasa cinta, kemudian al-khauf rasa takut, war-raja rasa mengharap. Itu merupakan rukun ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun syaratnya dikatakan 2. Yang pertama ikhlas karena Allah kita melakukannya. Yang kedua di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita mentakyin, memastikan ya sesoleh apapun orang tersebut amalnya, sealim apapun tidak boleh dia pasti, tidak boleh. Karena kata Nabi, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal bergantung akhir daripada orang tersebut ya. Tapi terlanjutkan mengenai bab hukukul ukhuwah al-imaniyah, bab hak-hak persaudaraan secara iman, persaudaraan seiman ya. Jadi ukhuwah imaniyah ya, ukhuwah imaniyah ya. Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah dikatakan Al-Imran ayat 103 menjelaskan tentang ini merupakan nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kita kata Allah ketika kalian nikmat Allah ya, atas kalian, di mana kalian dulu saling bermusuh-musuhan. Ya, bermusuh-musuhan kata Allah kemudian menjadi yang bersaudara. Di dalam surah dikatakan ayat 100 dikatakan 3 ya. Maka Nabi menjelaskan juga dalam hadis yang sahih ya dari Abu Musa al-Asy'ari ya, al-mu'minu kata Rasulullah lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Muttafaqun alaih.
Kata Nabi, orang mukmin itu ya, bagi mukmin yang lainnya itu seperti bangunan yang saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Ya, kata Nabi, al mukminu lil mukmini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Muttafaqun alaih. Ya, kata Nabi, orang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'duhu ba'dha, yang saling mengokohkan. Apa kata Abi Musa, Nabi begini, syabbaka baina asabi'i, ya, begini kata Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat hadis ini. Bahkan Nabi juga mengatakan tempat yang lain dari Muhammad bin Bashir, ya, kata masalul mu'mini, ya, masal mu'mini, kata Nabi, fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masal jasadi idza ishtaka minhu ad'un atau adwun, ya, tadi'a lahu sa'irul jasad bis-sahar wal huma. Muttafaqun alaih. Kata Nabi, ya, perumpamaan orang mukmin itu, ya, dalam kecintaan mereka, kasih sayang mereka, ya, kelembutan mereka sama yang lainnya seperti, kata Nabi, satu jasad, satu tubuh. Idza ishtaka, apabila sakit, ya, salah satu anggota tubuh, maka semua terasa dikatakan sakit dan panas, demam, kata Nabi. Inilah gambar orang-orang mukmin, ya. Bahkan Nabi juga mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, la tahasadu, ya, wala tanajashu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wa kunu wala bai ba'dukum ala bai ba'd, wa kunu ibadal ihwana al muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wala yakhduluhu wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna yusiru ila sadrihi thalatha marrat, ya, bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhawal muslim, kullu muslimin 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslim. Kata Nabi kepada para sahabat, ya, janganlah kalian saling dengki, ya, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki, saling hasad. Wala tanajasud, jangan saling tanajus, dan saling maklar, ya, saling membuat maklar, ya. Wala tabaghadu, jangan saling marah, ya. Wala tadabar, jangan saling membelakangi. Wala bai ba'dukum ba'dha, janganlah saling menjual sebagian atas sebagian yang lainnya, kata Nabi. Contohnya mungkin ketika ada seorang lagi tawar menawar, dia langsung beli, ini nggak boleh, ya. Kemudian kata Nabi juga, wa kunu ibadallah, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, kata Nabi. Orang muslim saudara orang muslim yang lainnya. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh menghinakannya, tidak boleh merendahkannya. Takwa itu tadi sini. At-taqwa hahuna, ya, menuju ke dadanya 3 kali. Bahkan juga mengatakan bihasbi imri'in minasyarr, 17 kata Nabi, seseorang telah berbuat keburukan, ya, merendahkan saudara muslim yang lainnya. Kullu muslimin 'alal muslim haramun damuhu, ya, wa maluhu 'arduh. Kata Nabi, orang muslim atas muslim haram, haram darahnya, haram dikatakan hartanya, juga haram kehormatannya. Gak boleh kita dikatakan saling menzalimi. Maka dikatakan ukhuwah imaniyah ini lebih kuat, ya, daripada ukhuwah nasabiyah, ya. Al ukhuwah imani a'dham min ukhuwah nasabiyah. Persaudaraan sama mukmin itu, muslim itu lebih kuat daripada persaudaraan sama sesama nasab. Kenapa? Lianna al jami fiha dinullah, karena padanya berkumpul agama Allah Subhanahu wa taala. Di annaha rabitah, ya, fiha ibadatullah, terikat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya sama, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ke ukhuwah imaniyah, ya, lebih azam, ya, lebih besar, lebih mulia daripada ukhuwah dikatakan nasabiyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qur'an Az-Zukhruf ayat 68, 67, al-hillau yauma idzin ba'duhum li ba'd aduwwun illal muttaqun, kata Allah. Ya. Sesama saudara ketika hidup pada hari kiamat, maksudnya
Al-akhilla yauma idin ba'duhum ya li ba'din adu. Saling menjadi musuh. Bersama saudara saling menjadi musuh kecuali kata orang-orang yang bertakwa. Karena ada ukhuwah imaniyah tadi ya. Bahkan Allah juga mengatakan ya wa taqatta'at bihimul asbab, terputus nanti pada hari kiamat ya. Kecuali sesama dikatakan kaum muslimin ya. Maka ayat itu Allah menjelaskan bahwa tidak boleh saling hasad. Ya, tidak boleh saling dikatakan tanajus. Tidak boleh saling memarah, saling benci, ya, saling membelakangi, saling menjual sebagian yang lainnya. Jadi kata hamba Allah bersaudara, karena muslim alal muslim dikatakan akhul muslim. Ya, tidak boleh mendoliminya, tidak boleh merendahkannya, menghinakannya, karena at-taqwa kata di sini. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah dikatakan Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat dikatakan 13 Allah berfirman ya innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum ya wattaqullaha la'alakum turhamun kata. Sungguhnya orang mukmin adalah saudara. Maka hendaknya saling islah, saling perbaiki di antara saudara kalian kata Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan la'alakum turham, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ayat berikutnya dikata ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Hai orang-orang yang beriman kata janganlah kalian ya yaskhar menghina, mengolok-olok suatu kaum. Ya. Kenapa kata Allah? Karena ya boleh jadi orang-orang yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang olok-olok. Ya. Kemudian kata mengatakan wala nisaun min nisain. Ya. Asa yakuna khairan minhu. Tidak boleh kata Allah seorang wanita juga mengolok wanita yang lainnya. Kenapa? Karena boleh jadi kata Allah orang-orang perempuan yang diolok-olok lebih baik daripada orang yang memperolok-olok. Apa kata Allah juga ayat berikut dikatakan wala talmizu anfusakum. Janganlah kalian mencela. Saling mencela di antara kalian. Dan tidak boleh saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk kata Allah. Ya, setelah iman. Ya, karena kata Allah bi'sal ismu fasuqul badal. Saya seburuk panggilan ya setelah beriman. Ya, julukan yang tidak baik. Apa kata Allah juga menjelaskan dalam ayat berikutnya? Ya. Wa malam yatu faulaika amul zalim. Berangsa yang bertobat pada Allah Subhanahu wa taala maka termasuk orang yang zalim. Ya. Surah Al-Hujurat ayat 11. Apa ayat yang ke-12 kata Allah ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula rahmah faqalihtumuhu ya wattaqullaha la'alakum ya wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah ya orang yang beriman ya jauhilah oleh kalian banyak prasangka, banyak praduga. Ya. Inna ba'dadh-dhanni ismun karena sebagian prasangka itu kata apa namanya dosa. Ya. Kemudian kata Allah wala tajassasu dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Tajassus. Ya. Kemudian jangan pula kata Allah yagtab ba'dukum ba'd saling menggibah. Ya. Di ayat 11 ayat 12 Allah berfirman gitu ya, supaya menjauhi prasangka. Jangan ada prasangka buruk terhadap kaum muslimin. Tidak boleh. Yang ada adalah husnuzon, bukan suzon. Yeah. Jika ada orang dikatakan berbuat salah, maka tidak boleh kita bersuzon, tapi berhusnuzon. Mungkin dia tidak paham. Mungkin dia lupa atau yang lainnya. Cari udzur kata para ulama. Ini semua orang mukmin. Di antara sifat orang mukmin adalah kata para ulama, jika ada saudaranya berbuat salah, maka tidak langsung menyalahkan, tapi cari udzur. Mungkin dia tidak tahu, mungkin dia lupa, mungkin dia dan seterusnya kata para ulama. Ini ciri orang mukmin. Berbeda orang munafik. Orang munafik dikatakan senantiasa mencari-cari aib orang saudaranya. Itu orang munafik itu ya. Maka kata Allah dalam ayat ini, jauhilah prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Ya, karena sebagian prasangka itu berbuat dosa kata Allah. Ya, kemudian kata Allah, wala tajassas, jangan saling mencari-cari kesalahan.
Ya, karena mencari-cari bukti itu adalah karena sebab dzon dulu. Dzon dulu disangka dulu, ya. Kemudian untuk membenarkan sangka dia mencari-cari bukti. Namanya tajassus. Cari bukti itu. Ya, kemudian setelah terbukti dia salah, ya, maka dibeberkan kesalahannya, namanya gibah. Ya, maka tolak jangan jauhi prasangka, karena prasangka itu akan melahirkan tajassus. Apa tajassus? Mencari-cari kesalahan orang lain, mencari bukti. Kemudian terbukti dikatakan dia salah, maka dia akan menggibah. Apa menggibah? Ya, menyebutkan aib orang itu. Ya, wala yang tabadukum ba'du. Apa kata? Apa kalian suka memakan bangkai saudaramu? Jadi gibah ini merupakan perkara yang sangat buruk. Ya, karena Allah mengatakan ya orang yang suka bergibah itu sama dengan makan bangkai saudaranya. Siapa yang suka? Kata Al-Fakari itu mah tidak ada yang suka. Maka ada seorang sahabat jalil ya, Amr bin As, ketika bersama persahabat yang lainnya, dia melewati dikatakan seekor bigol, apa bigol? Keldai ya, yang apa namanya perkawinan keldai dengan kuda namanya bigol. Ya. Bukan himar, bukan hesat bigol. Bigol itu adalah perkawinan silang antara keldai dengan kuda namanya bigol. Ya. Maka ada bangkai dikatakan bigol yang udah membengkak. Apa kata beliau ya? Seseorang memakan bangkai ini sampai memenuhi perutnya masih lebih baik daripada memakan bangkai saudaranya. Artinya menggibah. Ya, bayangkan. Ini dosa gibah ini, ya. Padahal tidak ada yang suka makan bangkai saudaranya. Kata dia seorang mukmin, kata dia, ya, memakan bangkai bigol ini dan kenyang perutnya dengan daging bangkai itu maka lebih baik daripada makan bangkai saudaranya. Maksudnya adalah menggibah orang muslim yang lainnya, ya. Itulah bahaya dikatakan gibah, ya. Karena gibah itu dikatakan Allah gambarkan ya seperti makan bangkai saudaranya, ya. Kemudian ya, dalam hadis yang lain dari Abdul Malik bin Umair menceritakan Umar bin Khattab pernah dikatakan apa namanya menugaskan mengangkat seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur Kufah. Ya. Kemudian ada di antara mereka masyarakat Kufah tidak senang dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga dia dikatakan apa namanya ngadu kepada Umar bin Khattab bahwa Sa'ad bin Waqqas tidak becus kepemimpinannya. Ya. Maka ditariklah dikatakan Sa'ad bin Waqqas oleh Umar bin Khattab. Dicopot dari jabatannya, ya. Kemudian diangkat Ammar, ya. Kemudian apa namanya? Ya, Umar memanggil Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwa mereka dikatakan mengatakan ya bahwa kamu tidak benar sholatnya. La yuhsinu yusolli. Ya, jadi sholatnya tidak benar. Ini menuduh dikatakan sahabat tidak benar sholatnya. Maka dia bermutus dikatakan Aba Ishaq, ya, agar menanyakan kepada seluruh penduduk Kufah apakah benar apa lapor orang tersebut bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas tidak benar sholatnya. Ternyata dia kata seluruh masyarakat Kufah mengatakan orang yang soleh, ya. Tidak ada yang dikatakan mengatakan buruk, ya. Karena dia sahabat Rasulullah, ya. Ternyata kita lihat apa namanya masalahnya iri, ya, kepada beliau, ya. Maka dia pernah bersumpah, ya, apa namanya Sa'ad bersumpah, amma wallahi kata beliau, ya, aku akan mohon kepada Allah 3 perkara untuk orang tersebut karena telah memfitnah saya, ya, bahwa saya tidak sholat, tidak betul sholatnya, ketika baik ghanimah tidak adil gitu, ya, difitnah luar biasa sehingga maupun mencabut jabatan sebagai gubernur. Maka dia bersumpah, amma adapun kata demi Allah aku akan mohon kepada 3 perkara. Allahumma in kana 'abduka hada kadiban qala riya'an qama riya'an wa sum'atan fa'atil umrahu wa til faqrahu wa arid fitan. Kata dia doa kepada Allah, ya Allah, jika hambamu itu dusta, pendusta, ya, maka kata dia, ya, atau dia berkata dusta atau ria atau sum'ah, maka panjangkanlah umur dia, panjangkanlah kefakiran dia, dan timpakanlah fitnah kepada dia.
Wa kana dikatakan ba'da idza su'ila yaqul syekhun kabirun maftunun asabatni adawatu Sa'ad. Maka dari Abdul Malik menceritakan ya, dia mendapati orang yang udah tua ya, sampai dikatakan apa tua renta yang ini apa namanya ini? Alis ini menutupi matanya. Ya. Dia dikatakan panjang umurnya, panjang kefakirannya dan juga fitnahnya luar biasa. Itulah salah satu doanya hafal wali Allah ya, mustajab. Tapi ingat ya, doa itu tidak langsung doa kepada langsung apa namanya, enggak. Berikutnya mungkin dia udah meninggal dunia baru dia terasa. Enggak langsung dikatakan seperti apa, langsung ya Allah, langsung apa namanya, enggak demikian. Seperti juga Rasulullah dulu ketika beliau dianiaya oleh orang-orang Quraisy ketika sholat di depan Ka'bah kan ya. Maka Abu Jahal bersama kocok-kocoknya, siapa di antara kalian yang mau membawakan jeroan apa namanya kotoran onta dari Bani Fulan bin Fulan, letakkan ke atas pundaknya ketika apabila dia sujud. Apa kata Allah Mas'ud ya, datanglah seorang yang paling sengsara gitu ya, dia mengambilkan kotoran apa namanya onta dari Bani Fulan, kemudian letakkan di punggung Rasulullah, mentertawakan Nabi. Datanglah dikatakan Fatimah ya, binti Rasulullah yang membuangnya. Namun Abdullah tidak berani membuang apa namanya kalau tersebut ya. Kemudian Nabi pun ketika bangkit dari sujudnya, Allahumma alaika bi Quraisyin. Ya Allah ya, aku serahkan urusan orang Quraisy kepadamu. Ketika mendengar doa ini mereka pun ketakutan. Kenapa? Karena mereka paham ya, negeri ini negeri yang tepat mustajab doanya, ketakutan. Makanya disebutkan dikatakan 7 orang ya. Allahumma alaika bi Abi Jahal bi fulan, dan ternyata ketika perang Badar semua orang yang disebut karena Nabi itu meninggal di medan perang Badar. Bahkan dimasukkan ke sumur Badar. Itulah doa Rasul. Jadi tidak langsung ketika doa langsung dikatakan enggak, berapa tahun berikutnya. Ya, seperti itu ya. Maka Sa'ad bin dia meninggal dunia, maka orang terkena fitnah, dikatakan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga menceritakan bahwasanya al-mu'minu mir'at akhihi, kata Nabi. Idza ra'a fiha 'aiban ya aslahahu, rawahul Bukhari. Kata Nabi menjelaskan bahwasanya orang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Al-mu'minu mir'atu akhihi. Orang mukmin itu kata Nabi mir'ah, apa mir'ah? Cermin. Kalau mar'ah adalah wanita. Ya. Mar'atun adalah wanita. Kalau mir'atun itu dikatakan cermin. Ya. Kenapa dikatakan perempuan dikatakan mar'ah? Karena suka bercermin. Dikatakan suka bercermin. Maka mir'ah adalah cermin. Mar'atun adalah wanita. Kalau mir'atun adalah cermin. Ya, dari kata ro'a. Suka apa namanya? Suka bercermin. Ro'a adalah melihat ya. Maka Nabi al-mu'minu mir'atu akhi, orang mukmin itu cermin bagi saudaranya. Apabila dikatakan saudara melihat aib pada saudaranya, hendaknya dikatakan aslahahu, membuangnya, membersihkannya, menghilangkannya, memperbaikinya. Bukan sebaliknya ya. Ketika ada dikatakan ada saudara yang berbuat yang tidak baik, diolok-olok. Demikian. Makanya menggambarkan orang mukmin itu ya adalah mir'atu akhihi, cermin bagi saudaranya yang lain. Apabila kata Nabi melihat sesuatu pada dirinya, pada saudaranya aib, maka perbaikilah. Ya, contoh kata para ulama, ya. Seorang lagi berkaca. Ya, kita lagi berkaca. Kemudian ada sesuatu yang tidak baik pada diri kita, pada wajah kita. Kira-kira diperbaiki tidak? Apakah dibiarkan? Itu gambarannya. Ya. Kata Nabi, orang mukmin cermin bagi saudara yang mukmin yang lainnya. Apabila melihat sesuatu yang tidak baik maka segera membuangnya. Begitu pula kata para ulama, seorang yang lagi ngaca nih, ya, ada mungkin apanya gitu ya, ada sesuatu yang tidak baik lah pada dirinya, mukanya atau yang lainnya, maka dia akan segera memperbaikinya, bukan membiarkan. Ya. Ketika mungkin betelnya kurang bagus, gitu, dia akan perbaiki. Ada yang ngacak-ngacakan, itulah kata Rasulullah gambar orang mukmin. Ya. Maka jika ada saudaranya yang dikatakan berbuat salah, bukan dia perolok-olok, tapi diperbaiki.
Seperti kita melihat cermin. Jika betel kita kurang metian gitu, maka diperbaiki lagi. Itulah kata para ulama. Ya. Maka Nabi mengatakan al mu'minu mir'atu akhihi. Idza raha fi aiban fa aslahahu, kata Nabi. Orang mukmin itu cermin bagi saudaranya, jika dia melihat sesuatu yang tidak baik maka segera perbaiki, bukan digibahi, bukan diolok-olok dan seterusnya ya. Kemudian ya, dalam ayat yang lain juga mengatakan ya, wala di nafsi biadi, kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tuslimu wala tuslimu hatta tahabu. Afsus salam ya, afsus salam tahabu wa iyyakum wal ghib wal bighdhah fa innaha hiya al khaliq la qulu lakum tahliku sya'ra walakin tahliku din. Kata Nabi menjelaskan di Bukhari ya, demi jiwaku tanah Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian muslim, masuk Islam. Ya. La tadkhulul jannata ya hatta tuslimu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian Islam. Apa itu Islam? Adalah istislamu lillah bitauhid. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, berapa daripada kesyirikan dan kesyirikan. Itulah Islam. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sebenarnya bertauhid, karena Islam artinya istislamu lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Itu Islam artinya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ada seorang ceramah ya, wah luar biasa apa namanya semangatnya ya. Kata dia, dikatakan apa namanya, Islam enggak diukur dengan jidatnya yang hitam, kata dia ya. Islam tidak diukur dengan jenggot yang panjang, Islam tidak diukur dengan celana yang cingkrang, katanya, sampai macam-macam lah ya. Maksudnya apa ceramah begini ya? Tapi hanya Allah yang ukur, Allah yang tahu. Seorang dikatakan menunjukkan ke takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah dikatakan melakukan perintah, meninggalkan larangan. Ya. Jadi nggak boleh mengatakan Islam nggak diukur dengan jidat yang hitam. Walaupun ada jidat hitam pas yang sholat, itu bukan ukur kebenaran, kata beliau. Ini nggak benar. Artinya dia alhamdulillah orang yang taat kepada Allah. Ya. Apa nama Islam terah berserah diri kepada Allah dengan ketaatan tadi. Al-inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada dengan ketaatan. Yeah. Dia salat karena taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia dikatakan lihainya panjang karena taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia dikatakan telannya itu sangat pada Allah Subhanahu, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya perkataan yang enggak berdasar ya. Orang dikatakan iri aja yang apa namanya, yang tidak suka dengan tegaknya sunnah Rasulullah SAW ya. Maka seperti orang yang mengatakan Islam enggak diukur dengan padang jenggot, maksudnya apa? Ya. Kita memandangkan liha bukan karena siapa, karena Allah. Kenapa Nabi mengatakan ahfu al-liha? Itu kan? Ya. Maka orang dikatakan orang yang memandangkan liha itu ada dua. Maka ada tiga. Ada yang memanjakan, membiarkan lihya karena Allah dan Rasulnya. Itu yang memandangkan lihya. Ada pula orang yang memandangkan lihya karena nggak keburu motong. Begitu ya. Ada orang yang karena dikatakan ya ikut-ikutan orang-orang yang apa lagi tren gitu ya. Itu orang yang memelihara lihya ya. Memandangkan lihya ada tiga golongan. Ada yang karena Allah dan Rasulnya, perintah Allah dan Rasulnya. Ada karena tidak keburu, dikatakan gak sempat dia motong. Ya. Karena sibuk dengan pekerjaan yang lupa gitu motongnya. Ada pula yang ikut-ikutan tren orang-orang kafir yang lainnya. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Sehingga dikatakan mereka ketika panjang di kelabang, itu termasuk dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nabi melihat seorang sahabat yang memintal. Apa mintal itu jogotnya di kelabang gitu ya. Allah katanya, Allah melaknat orang yang melakukan seperti ini.
Awas, hati-hati. Ya. Jadi orang-orang yang meminta itu Allah melaknat mereka. Hati-hati dengan perkataan Nabi ini. Makanya dia mengatakan ya la tadkhulu al-jannah hatta tuslimu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian Islam. Arti bertauhid, tidak berbuat syirik. Kemudian wala tuslimu hatta tahab, dan tidak akan sempurna Islam kalian jika kalian saling mencintai. Saling mencintai. Sebarkanlah salam, niscaya akan saling mencintai. Di salam itu salah kiat agar kita saling mencintai. Ya. Wa iyyakum bal bighdhah, jauhlah oleh kalian sifat marah. Ya, marah. Iyyakum bal bighdhah. Begitu adalah marah ya. Jauhlah kata Nabi apa namanya? Sifat marah. Karena kemarahan itu bisa mencukur kata Nabi. Apa kata Rasulullah? Aku tidak mengatakan kepada kalian bukan mencukur rambut, tetapi mencukur agama. Maka ketika Nabi ditanya oleh ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, wasiati aku ya Rasulullah, nasihatilah aku ya Rasulullah, kata Nabi apa? La taghdab. La taghdab, la taghdab. Sampai 3 kali. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Apa kata sahabat? Tadi aku berpikir ternyata kemarahan itu kata beliau adalah kata sahabat ini kunci semua keburukan. Itu marah. Maka al-ghadab awwalu jununun wa akhiru nadama. Maka kata para ulama, ya kata para sahabat, ya kemarahan itu awalnya kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Itu marah. Ya. Marah itu adalah awalnya dikatakan jununun, ya, wa akhiruhu nadama. Itu kemarahan. Marah itu awalnya kegilaan, akhirnya mendapatkan penyesalan. Ketika dia marah, dia enggak nyesal. Tapi kalau udah reda baru dia menyesal. Ya, jadi al-ghadabu awwaluhu jununun wa akhiru nadama. Awal kemarahan adalah gerakan kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Ya. Maka lagi mengatakan ya iyyakum bal bighdhah, jauhlah oleh kalian marah. Ya, sifat marah karena ia akan mencukur katanya. Aku tidak mengatakan kepada kalian bukan mencukur rambut dan mencukur agama. Ya, karena mencukur agama ya. Nabi juga mengatakan awala di nafsi biyadi Muhammadin biyadi ya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi minal khair. Kata Nabi tidak demi jiwa katakan Allah Subhanahu wa taala ya, tidaklah kalian beriman di antara kalian sehingga kalian mencintai saudaranya seperti kalian mencintai diri sendiri dalam kebaikan dan kebaikan. Itu kata Rasulullah, dikatakan apa namanya sama kaum muslimin ya. Bahkan Nabi juga mengatakan dalam hadis yang lain ya. Ala kata Nabi, ukhbirukum bihiyarikum. Ya. Mau kabar kepada kalian sebaik-baik kalian. Qalu bala ya Rasulullah, ya Rasulullah. Qala Nabi alladina idza ru'u dzukirallaha. Orang-orang apabila dilihat ya, maka dia segera memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak suka dipuji oleh orang. Idza ru'u dzukirallahu ya. Jika dia dilihat dia langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari pujian ya. Kata Nabi, apakah Rasulullah afal ukhbirukum bisyirarikum, orang yang terburuk di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masyauna bin namimah, orang-orang yang suka berjalan suka namimah. Amma syauna bin namimati, suka ngadu domba. Ya, suka dikatakan berbuat onar ya. Dan juga membuat kerusakan di antara saudara kaum muslimin. Seburuk-buruk manusia ya. Sehingga Nabi mengatakan juga dalam hadis yang lain kata Rasulullah dari Sauban ya, la tu'du ibadallahi wa la tu'ayyiruhum wa la tatlubu auratihim fa innahu man talaba aurat akhihi al-muslim ya talaballahu auratahu hatta yafdahu fi baiti Ahmad. Kata Nabi menjelaskan ya, janganlah kalian ya menyakiti hamba-hamba Allah. La tu'du ibadallah, janganlah kalian menyakiti hamba-hamba Allah. Ya. Wala tu'ayyiruhum, dan jangan mencari-cari, dikatakan tu'ayyiru, mencela mereka. Jangan dikatakan menyakiti hamba-hamba Allah, kaum muslimin dan sama kaum muslimin. Jangan pula kata Nabi tu'ayyiru, menjelek-jelekan, mencaci maki mereka. Wala yatatlubu
aurat, dan jangan pula mencari-cari aibnya, kesalahannya. Ini kita kepada para sahabat ya. Fa innahu man talaba aurat, barang siapa yang mencari-cari aurat, kesalahan aib saudaranya yang muslim, kata Nabi, Allah akan mencari-cari kesalahannya ya. Sehingga kata Rasulullah, Allah beberkan kesalahannya walaupun dia amalkan di rumahnya sendiri. Ya. Jadi orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang muslim ya, mencari-cari kesalahan, maka kata Nabi, Allah akan mencari-cari kesalahan dia. Dan Allah akan beberkan kesalahan dia walaupun dia lakukan di rumahnya sendiri. Naudzubillah. Itulah kata ulama, al-jazaa bidinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatannya. Bahkan dari Abi Barzah al-Aslami juga berkata, ya ma'syal muslim, kata Nabi. Atau ya ma'syal nas, man amana bilisanihi walam yadkhul iman qalbah, la tagtabul muslimina wala tattabi'u awratihim fa innahu man ittaba'a awratihim tattabi'allahu awratahu wa man yattaba' Allah wa yattabi' lahu khairatahu yaftahu fi baitihi. Abu Daud. Kata Nabi mengatakan juga hai segenap manusia, kata Rasulullah barang siapa yang beriman dengan lisannya maka iman belum masuk ke dalam hatinya. Man amana bilisan lam yadkhul imana qalbah. Barang siapa yang beriman dengan lisannya, iman belum masuk ke dalam hatinya, kata Rasulullah. Maka janganlah kalian saling menggibah. La tagtabu al muslimina. Janganlah kalian saling mencari-cari membeberkan aib-aib orang muslim, menggibah orang-orang muslim. Tagtabu ya. Wala tattabi'u auratihim. Jangan juga kata Nabi kalian mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka, aib-aib mereka. Enggak boleh, ya. Dia boleh mencari aib mereka ya. Bahkan diperintahkan ditutup-tutupi ya. Jika mereka berbuat salah ditutupi. Bahkan Imam Ahmad ditanya oleh seorang, ya Imam Ahmad ya, jika aku melihat seseorang berbuat zina terang-terangan, aku melihat terang-terangan jelas, bolehkah saya dikatakan melaporkan kepada yang berhak mengenangani masalah ini, pada Amir ketika itu Muhammad ya, kata beliau tidak boleh. Ya, tutupi. Ya, tutupi kata beliau. Ya, supaya menutupinya. Tidak boleh kalau bisa aja kita dikatakan menasihati bukan membeberkannya. Karena Allah mengatakan kata Nabi, barang siapa yang mencari-cari kesalahan orang mukmin ya, Allah akan mencari kesalahan dia dan Allah akan beberkan aib dia walaupun dia amalkan di rumahnya sendiri. Naudzubillah ya. Kemudian juga dari Ibnu Abbas juga menceritakan ya, kata Nabi apa? Man satara aurat akhihi al muslimi satarallahu auratahu yaumal qiyamah. Wa man kasyafa auratahu akhi al muslimi kasyafallahu auratahu hatta yafdahu fi baiti. Kata Nabi ya, barang siapa yang menutupi aib saudaranya yang muslim, Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang membeberkan aib orang muslim, saudari kata Rasulullah, Allah akan beberkan aibnya pada hari kiamat. Naudzubillah ya. Maka salah satu dikatakan pahala orang yang memandikan mayit, pahala yang sangat besar. Syaratnya ada dua kata para ulama. Pertama, menutupi aib apa yang dilihat ketika memandikan mayit. Yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, man ghassala ya musliman wa katamu bima yara ya ghafarallahu arba'ina marrah, kata Rasulullah. Barang siapa yang memandikan orang muslim, mayit orang muslim, kata Rasulullah, kemudian dia menutupi apa yang dilihat dari si mayit, bukan aibnya, punya cacat gitu ya, Allah mengampuninya 40 kali. Siapa si mayit ini? Ya. Barang siapa yang kata Nabi mengkafani si mayit, ya, orang muslim, Allah akan memberikan pakaian kepadanya dari pakaian surga pada hari kiamat. Barang siapa yang menggali kubur orang muslim, maka pahalanya berjalan ngalir seperti dia memberikan tempat tinggal sampai hari kiamat. Ini keutamaan memandikan mayit, mengkafani si mayit, kemudian menggali kubur si mayit. Ya, kalau sholat sering kita dengarkan,
mendapatkan 1 qirat gitu ya. Mengatakan 2 qirat. Ini beda. Ya. Memandikan, mengkafan, yang menggali, ini luar biasa keutamaannya. Cuma syaratnya kata belum adalah 2 tadi. Pertama menutupi apa yang dilihat dari si mayit. Kemudian juga yang kedua adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Maka Nabi mana satara aurat akhihi al muslim satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, ya Allah menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang mengibarkannya Allah pada hari kiamat. Syarat tadi itu. Pertama dia menutupi apa yang dilihat. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ketika dia memandikan hanya mengharap upah dari dunia. Kalau dia hanya mengharapkan upah memandikan, upah menggali kubur, maka itulah yang dia dapatkan. Bolehkah seorang menerima? Boleh, kata para ulama. Maka jika ada seorang meninggal dunia, apabila dia meninggalkan harta, maka harta yang pertama kali dimanfaatkan untuk kepentingan jenazah, untuk membeli kafan, untuk mengupai orang yang memandikannya, untuk mengupai orang yang menggali kuburannya, itu boleh. Namun ulama tidak pernah menyebutkan upah yang menyoroti, tidak ada. Yang ada adalah boleh untuk memandikan mayit, upah boleh, atau yang menggali kuburan. Ada, namun tidak ada satu ulama pun mengatakan upah orang yang menyolati dikatakan, nggak ada itu, nggak boleh ya. Seperti itu. Tapi kalau kan ada perbuatan, ya, mungkin buang kotorannya sebagai juga apa gali juga ada menuduh tenaga, maka tidak terlarang. Maka kalau mengatakan boleh, kalau untuk memandikan juga untuk menggali kuburan. Adapun yang sholat tidak ada. Itu Allah alam. Jadi nggak apa-apa ya. Jadi tidak mengurangi pahala dia dengan syarat menutupi apa yang dilihat ketika memandikan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dikatakan menggali kuburan hanya dia inginnya cuma dapat upah doang, itu didapatkan 2 juta itu atau 2,5 juta gitu ya kali gali. Adapun pasti dapat kalau dia bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah ya. Cukup. Ya, semoga bermanfaat ya. Kita lihat sudah habis.